Salam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Kita bahas dan kaji buku baru karya Dr. Firanda Andirja MA Hafizahullah Ta'ala, itu tentang buku bekal sholat. Kita bahas dari pembahasan awal, yaitu sejarah sholat. Sejak zaman dahulu sholat ini menjadi ibadah yang istimewa. Sejak zaman dahulu keistimewaannya itu terlihat bagaimana setiap nabi dan rasul diperintahkan untuk melaksanakan sholat. Di antaranya dalam kitab Ta'zimus Shalah disebutkan bahwasanya sebelum turunnya perintah salat kepada Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan salat kepada nabi dan rasul terdahulu. Mereka diperintahkan untuk mendirikan salat. Namun mengenai tata cara, waktu dan hal lainnya tidak disebutkan secara rinci. Di antaranya adalah salatnya Nabi Ibrahim. Allah menyebutkan Nabi Ibrahim ketika meninggalkan Ismail di lembah yang tidak ada kehidupan sama sekali. Beliau bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzi zar'in 'inda baitikal muharram. Ya Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian keturunanku di lembah yang tidak memiliki tanaman-tanaman di dekat rumahmu. Rabbana liyuqimus shalah. Ya Tuhan kami, yang demikian itu agar mereka mendirikan salat. Disebutkan dari sekian banyak amalan yang baik dan istimewa, Nabi Ibrahim di sini alasan yang paling utama beliau meninggalkan keluarganya di sana adalah liyuqimus shalah. Salat itu apa, sebagai apa di sini? Faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim. Maka jadikanlah hati-hati manusia ini menjadi tahwi ilaihim, menjadi condong, ya, menjadi cenderung kepada mereka. Ilaihim ini kepada mereka, kepada keturunan Nabi Ismail. Warzuqhum, salat itu juga salah satu sarana mendatangkan rizki. Warzuqhum minas tsamarat, maka berikanlah rizki dari buah-buahan. Rizki yang dimaksud di sini apa? Hujan. Rizki yang dimaksud adalah hujan. Minas tsamarat, dengan hujan itu maka tumbuhlah tumbuh-tumbuhan, buah-buahan, la'allahum yashkurun, agar mereka ini bersyukur. Di sini di ayat yang tadi, di dalam surat Al-Hajj ayat 26, Nabi Ibrahim tidak menyebutkan amalan-amalan apapun selain salat. Berarti salat ini istimewa, sejak zaman dahulu istimewa. Ya. Juga disebutkan di dalam surat Ibrahim ayat 40, wa idz bawwa'na li Ibrahim makanal baiti an la tusyrik bihi syai'a wa tahhir baiti lit-ta'ifina wal qa'imina war ruk'a'is sujud. Dan ingatlah ketika kami memberikan tempat kepada Nabi Ibrahim. Itu tempat di sini adalah Baitullah. Apa pesan dari Allah? Allah tusyrik bihi syai'a, jangan mempersekutukan Allah. Ini perintah yang sangat larangan yang sangat tegas, yang
besar, an la tusyrik bihi syai'a. Kaidahnya kalau ada larangan berarti apa? Lawan katanya perintah. Allah memerintahkan Nabi Ibrahim untuk mentauhidkannya. Yang pertama, yang kedua, wa tahhir baitiya lit-taifin, maka sucikanlah rumahku lit-taifina, bagi orang-orang yang tawaf, wal qaimina, bagi orang-orang yang beribadah, war ruka'is sujud, dan orang-orang ruku dan sujud. Berarti di sini apa perintahnya? Sama sholat, tawaf dan sholat. Jadi tawaf sudah sampai zaman dahulu, sholat juga sudah zaman dahulu. Begitu pula disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala doa Nabi Ibrahim yang masyhur, Rabbi ja'alni muqimas salata wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan cucu-cucuku orang-orang yang tetap mendirikan salat. Tuh, salat disebutkan. Ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Dan doa yang paling istimewa adalah doa dalam salat. Ya, jadi 3 ayat tadi menjelaskan tentang sejarah salat itu sudah ada sejak zaman dahulu Nabi Ibrahim. Yang kedua yaitu anaknya Ismail. Allah berfirman dalam surat Maryam ayat 54, "Wadhkur fil kitabi Ismail," dan ceritakanlah wahai Muhammad kisah Nabi Ismail. "Innahu kana shadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya." Sesungguhnya ia adalah seorang yang benar janjinya dan seorang nabi dan rasul. Wa kana ya'muru ahlahu bis salat, dan Nabi Ismail adalah orang yang menyuruh, memerintahkan keluarganya menegakkan salat, waz zakat, menunaikan zakat. Wa kana inda rabbih mardiyya, dan ia termasuk orang yang diridhoi di sisi Rabbnya. Jadi mendirikan salat, menunaikan zakat adalah sarana mendatangkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala, dan itu yang dilakukan oleh Nabi Ismail. Yang ketiga, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, sekarang Nabi Syuaib. Allah Subhanahu wa taala menceritakan Nabi Syuaib ketika melarang kaumnya menyembah sesembahan selain Allah. Apa yang khas dari Nabi Syuaib ini? Berbuat curang dalam masalah apa? Timbangan. Timbangan. Kalau yang nggak ditimbang ya kecurangannya macam-macam. Ya, tapi berjual beli kan rata-rata kadar timbang. Ya. Nabi Syuaib kaumnya selain menyekutukan Allah, yang kedua itu dia mengurangi timbangan. Ya Syuaibu as-salawatuka ta'muruka an natruka ma ya'buduka abauna aw naf'ala fi amwalina ma nasha'u innaka la antal halimur rasyid. Dalam ayat ini Allah mengatakan dalam surat Hud ayat 87, "Wahai Syuaib, apakah salatmu menyuruh kamu agar kamu meninggalkan apa yang disembah oleh bapak-bapak kami, atau melarang kami memperbuat apa yang kami kehendaki tentang harta kami?" Coba lihat di sini teman-teman. Jadi Nabi Syuaib ini memerintahkan kaumnya untuk menyembah Allah. Menyembah Allah salah satunya dengan menunaikan salat. Kalau menunaikan salat berarti meninggalkan sesembahan-sesembahan bapak-bapak mereka. Au naf'ala fi amwalina, atau ya kamu melarang kami untuk berbuat yang kami kehendaki tentang harta kami, artinya dalam jual beli. Ya. Dari sini berarti salat adalah yang sejak zaman dahulu sudah diperintahkan, dan di antara fungsi yang disebutkan oleh Allah di dalam ayat ini bahwa orang-orang yang benar salatnya maka akan jujur dalam muamalahnya. Salah satunya apa? Dalam jual beli, dia tidak akan mengurangi. Jadi di dalam ayat tersebut terdapat dalil bahwa kaum Nabi Syuaib tidak mengetahui amalan apapun yang paling agung yang dapat mengusik mereka kecuali salat. Ya.
Sekarang Nabi yang keempat, Nabi Musa, disebut dengan Kalimur Rahman, orang yang berbicara langsung dengan Allah. Fastami lima yuha, maka dengarkanlah apa yang telah diwahyukan. Innani anallah, Allah mengatakan sesungguhnya anallah, akulah Allah. La ilaha illa ana, tidak ada sesembahan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali aku. Fa'budni, maka sembahlah aku. Bentuk menyembah itu apa? Bagaimana? Wa aqimis sholata li dzikri, dan tegakkanlah salat, dirikanlah salat untuk mengingatku. Jadi di sini Nabi Musa oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah perintah untuk beribadah hanya kepada Allah, yang kedua adalah mendirikan salat. Demikian juga Nabi Musa memerintahkan kaumnya, wa auhayna ila Musa wa akhihi an tabawwa'a liqaumikuma bi Misra buyuta wa ja'alu buyutakum qiblatan wa aqimus shalah wa basyiril mu'minin. Allah menceritakan di dalam surat Yunus ayat 87, dan kami wahyukan kepada Musa dan saudaranya, ambillah beberapa buah rumah di Mesir untuk tempat tinggal bagi kamu, dan jadikanlah rumah-rumahmu sebagai kiblat. Untuk apa? Untuk mendirikan salat. Tuh, di sini ya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan sekian banyak amalan yang ada, bahwasanya salat ya adalah amalan yang istimewa. Tentang salat Nabi Daud sekarang, artinya Nabi yang keberapa nih disebutkan? Nabi yang kelima. Allah menyampaikan ketika Nabi Daud ingin bertaubat dan kembali kepada Allah, beliau tidak memiliki cara yang lain untuk bertaubat itu kecuali mendirikan salat. Fastaghfara rabbahu wa kharra raki'an wa anaba, maka ia meminta ampunan kepada Rabb-nya lalu menyungkur sujud, wa kharra raki'an, menyungkur bersujud dan bertobat. Ini apa? Berarti salat itu adalah sarana untuk bertobat kepada Allah yang paling tepat. Dan itu yang dilakukan oleh Nabi siapa nih? Nabi Daud alaihissalam. Sekarang anak Nabi Daud siapa? Nabi Sulaiman. Sebagaimana kisahnya yang sangat ma'ruf bahwa Nabi Sulaiman pernah telat salat apa? Salat subuh, salat asar. Salat asar karena disebabkan apa? Main dengan hobinya. Hobinya apa beliau? Berkuda. Kuda-kudanya luar biasa. Sehingga apa beliau telat salat asarnya. Jadi hati-hati nih masalah hobi ini. Ya, hobi ini bisa menyebabkan kita lalai. Wa wahabna li Daud Sulaiman ni'mal abdu innahu awwab, dan kami karuniakan Sulaiman kepada Nabi Daud, dia adalah sebaik-baiknya hamba. Nabi Sulaiman ni'mal abdu, sebaik-baiknya hamba itu adalah apa? Innahu awwab, dia adalah orang yang senang bertaubat. Berarti orang taubat itu tanda orangnya apa? Dosa, kan melakukan dosa, masalahnya dia mau taubat apa enggak, mau istighfar apa enggak. Idzu aridu alaihi bil ashiyyi safinatul jiyad, ya sesungguhnya dia amat taat kepada Tuhannya. Dan ingatlah ketika dipertunjukkan kepada Nabi Sulaiman kuda-kuda yang tenang di waktu berhenti dan cepat berlari di waktu sore, ngempas. Faqala inni ahbabtu hubbal khairi an dzikri rabbi hatta tawarat bil hijab. Sesungguhnya aku menyukai kesenangan terhadap barang yang baik, itu kuda maksudnya, hingga melalaikan diriku dari mengingat Rabbuku, yaitu salat, sampai kuda itu tertutup dari pandangan. Rudduha alayya, ia berkata, bawalah kuda-kuda itu kepadaku. Fatafiqa masham bisuqi
wa a'naq. Kemudian ya kuda-kuda itu ditebas oleh Nabi Sulaiman kaki dan lehernya. Apa kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala tentang ayat ini? Beliau mengatakan banyak ulama ahli tafsir yang menyebutkan bahwa Nabi Sulaiman tersibukkan dengan menampilkan kuda-kuda yang bagus. Tadi keistimewaannya kalau berhenti dia apa? Tenang. Kalau lagi lari cepat. Ya bagus. Kita juga lihat binatang-binatang kesenangan itu, masya Allah, ya. Sehingga apa? Dengan penampilan kuda-kuda tersebut, ya, terlewatkanlah sholat asar. Terlewatkan ini karena apa? Lupa. Ya kan? Lupa. Kalau udah sibuk lupa. Sebagian Rasul disebutkan dengan panggilan penggalian parit, ya, pada perang Khandaq. Dari sholat asar hingga beliau mendirikan sholat asar itu ketika matahari terbenam. Sibuk ini bisa menyebabkan kita lupa. Ya. Jadi Nabi Sulaiman ya meninggalkan amalan yang sangat utama disebabkan karena hobi. Nah, itu nih kadang ada orang yang hobi motor, touring kemana, ya. Hobi kendaraan, hobi binatang-binatang, ya, begitu. Jangan sampai futsal. Ini melalaikan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang ke-7. Nama apa 7? Nabi Zakaria. 7. Fanadathul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Ketika malaikat Jibril ini memanggil Zakaria, fanadathumul malaikatu, malaikat memanggil Nabi Zakaria wa huwa qa'imun fil mihrab. Dia sedang berdiri fil mihrab, di mihrab. Masya Allah. Kadang kita ini membutuhkan panggilan oleh Allah Subhanahu wa taala itu di waktu yang tepat. Mesti di waktu yang tepat. Beliau ini dalam kondisi sholat. Ini setelah beliau mendapati keajaiban. Beliau mendapati keajaiban pada kepada Maryam. Jadi Maryam ini ada makanan-makanan musim panas di musim dingin, musim yang dingin itu ada di musim panas. Jadi takjub dia, ajib ini benar ini. Sehingga disunnahkan, dianjurkan ketika kita ini melihat satu yang takjub di luar nalar kita berdoa. Nah, Nabi Zakaria pun berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi takjub itu. Ya. Kemudian yang ke-8 tentang Nabi Yunus. Allah berfirman dalam surat As-Saffat ayat 143, "Falaula annahu kana minal musabbihin," dan sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang bertasbih, la labitha fi batnihi ila yaumi yub'atsun, maka ia akan tinggal di perut ikan itu sampai hari kebangkitan. Wah. Perut ikan. Sebagian salaf mengatakan bahwa yang disebut dengan musabbihin yaitu mengerjakan sholat. Karena sebaik-baiknya tasbih mensucikan Allah adalah dengan sholat. Ibnu Abbas berkata, termasuk orang-orang yang mengerjakan sholat minal musabbihin adalah orang-orang yang mengerjakan sholat. Dikuatkan juga oleh pendapat Sa'id bin Jubair, Qatadah dan yang lainnya. Berikutnya Nabi yang keberapa? Ke-9 Nabi Isa. Di antara mukjizat beliau adalah apa? Dapat berbicara meskipun belum masih dalam apa? Buayan kan? Bisa ngomong Nabi Isa. Inni Abdullah. Kata bayi kecil Isa ini, Inni Abdullah, aku ini hamba Allah.
ataniyal kitab, diberikan kepadaku Alkitab, wa ja'ali nabiyya, aku dijadikan nabi, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu, dan aku diberkahi oleh Allah dimanapun aku berada, wa ausani, agar keberkahan itu dapat dimanapun kita berada. Nabi Isa mengatakan wa ausani, Allah memberikan wasiat kepada bis shalah, untuk menunaikan salat, waz zakat, menunaikan zakat, madum tu hayya, selama aku masih hidup. Di ayat ini Nabi Isa menyebutkan dari sekian banyak amalan-amalan soleh itu, di antara yang bisa memberikan keberkahan itu adalah salat dan zakat. Madum tu hayya, selama kita itu masih hidup. Kan kita ini salat, menunggu salat dan menunggu disolatkan. Ya, sudah gitu. Ya. Allah Subhanahu wa taala sekarang nabi yang berikutnya yang disebutkan nabinya pokoknya dari kalangan Bani Israel. Dari kalangan Bani Israel kok nabi itu banyak sekali. Disebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 12, walaqad akhadallahu mitsaqa bani Israila, dan sungguh Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel, wa ba'atna minhum 12 naqiba, dan telah mengirimkan mengangkat di antara mereka 12 orang pemimpin. Allah berfirman, wa qala Allah inni ma'akum, sesungguhnya aku bersama kalian, kata Allah. Kapan? La in aqamtumus shalah, jika kalian mendirikan salat, wa ataitumuz zakat, menunaikan zakat, wa amantum birusuli, dan beriman terhadap rasul-rasulku. Nah, di sini teman-teman, Allah menyebutkan bahwa kebersamaan Allah bersama hambanya itu jika hambanya menunaikan salat, menegakkan salat, dan menunaikan zakat. Ya. Lalu yang berikutnya, dalil yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan para nabi satu persatu dan mensifati mereka di antaranya dengan salat. Ulaika alladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin min dzurriyyati Adam wa mimman hamalna ma'ahu Nuh wa min dzurriyyati Ibrahim wa Ismail wa mimman dahadaina wajtabaina idza tutla 'alaihim ayatur rahmani kharru sujada wa baqiya. Mereka itulah orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah, itu para nabi dari keturunan Adam dan orang-orang yang kami angkat bersama Nuh, dan kami dan dari keturunan Nabi Ibrahim dan Ismail, dan dari orang-orang yang telah kami berikan petunjuk dan telah kami pilih. Apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Pemurah, maka mereka tersungkur dengan sujud dan menangis. Yang dimaksud dengan sujud tersebut adalah apa? Salat. Nah, ini penafsiran para ulama. Yang dimaksud dengan sujud tadi adalah salat. Fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah. Kemudian datang setelah mereka pengganti yang mengabaikan salat. Kalau sudah mengabaikan salat, apa yang terjadi? Wattaba'u syahawat, mengikuti syahwat. Akhirnya bagaimana? Fasaufa yalqauna ghayya, maka mereka kelak akan tersesat. Jadi salat itu mengikis ambisi jiwa, ya, ambisi hawa nafsu, dan dengan menegakkan salat terhindar dari kesesatan. Nah, itu bagaimana sejarah-sejarah tentang salat di zaman Nabi Ibrahim sampai zaman Nabi Isa tadi, bahwasanya salat itu sejak zaman dahulu menjadi amalan yang sangat istimewa yang disebutkan oleh para nabi dan rasul tadi. Lalu bagaimana tata cara salat nabi terdahulu? Adakah salatnya sebagaimana kita salat atau bagaimana? Mengenai bilangan dan tata cara salat yang dikerjakan oleh para nabi terdahulu, maka para nabi terdahulu senantiasa mendirikan salat 5 waktu sebagaimana salat yang dikerjakan yang diajarkan oleh Jibril kepada nabi. Berarti sama 5 waktu.
Hal itu berdasarkan riwayat dari Abdullah ibnu Abbas. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ammani Jibrilu indal baiti marratain. Jadi malaikat Jibril mengimamiku ya 2 kali ya di Baitullahil Haram. Shalla biyadhuhra hina malati syamsu. Yang pertama salat zuhur ketika condong mataharinya qadra syiraq ya. Wa shalla biyal asr hina kana dhillu kulla syai'in mithlah. Ketika zuhur dilaksanakan ketika matahari condong sedikit ke barat. Kemudian salat asar ketika bayangan itu sama seperti apanya? Seperti asalnya. Wa shallal maghriba hina aftara shaim, dan salat maghrib ketika buka puasa. Wa shallal isya hina ghaba syafaq, ketika salat isya itu syafaq hilang yang kemerah-merah. Wa shalla bil fajr hina hurrima ta'am wa syarab ala shaim, dan salat fajar ketika diharamkan makan dan minum bagi yang puasa. Wa shalla bil ghada az-zuhra hina kana dhillu kulli syai'in mithlah. Kemudian salat setelahnya ketika hina dhillu kulli syai'in mithlah, itu salat zuhur. Kemudian salat asar, kemudian salat maghrib ya, salat isya dan seterusnya. Kemudian terakhir ini, ya Muhammad, al-waqtu fi ma baina hadainil waqtain hadza waqtul anbiya'i qablaka. Wahai Muhammad ya, sesungguhnya waktu-waktu salat tadi merupakan waktu salat-salat nabi-nabi sebelum kamu. Berarti hampir sama. Hampir apa? Sama salatnya. Adapun umat-umat para nabi terdahulu, maka telah datang dalil yang menunjukkan bahwa Bani Israel salatnya kurang dari 5 waktu dalam sehari semalam. Disebutkan dalam hadis yang panjang tentang peristiwa Isra dan Mi'raj, ketika Nabi turun dengan membawa perintah salat 5 waktu, kemudian bertemu dengan Nabi Musa, lalu Nabi Musa menyarankan kepada beliau agar tetap meminta keringanan lagi kepada Allah agar kurang dari 5 waktu. Ibnu Rajab mengomentari hadis tersebut lalu berkata, dari riwayat Syarik dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu bahwatanya telah ditetapkan perintah salat 5 waktu kepada Nabi Muhammad, maka Nabi Musa berkata kepada Nabi Muhammad, demi Allah aku telah membujuk Bani Israel agar mengerjakan salat yang kurang dari 5 waktu, namun mereka meninggalkannya. Ini menunjukkan bahwa salat 5 waktu tidaklah diwajibkan kepada Bani Israel, dan dikatakan sesungguhnya kaum sebelum kita diperintahkan 2 salat dalam sehari semalam. Diriwayatkan pula dari Ibnu Mas'ud bahwa salat 5 waktu merupakan ibadah yang dikhususkan bagi umat ini. Wallahu a'lam. Ibnu Taimiyah pernah ditanya, apakah umat terdahulu diwajibkan salat sebagaimana diwajibkan kepada kita, seperti halnya waktu dan tata cara pelaksanaannya, ataukah tidak? Maka beliau menjawab, mereka diwajibkan salat sebagaimana kita mendirikannya di waktu-waktu yang telah ditentukan. Namun tidak sama dengan waktu dan tata cara salat kita. Berarti yang samanya apa? Waktunya. Salat dan jumlah 5 waktu. 5 waktu tapi rakaatnya yang berbeda. Ya. Kemudian berikutnya, ya, jadi salat tadi sejarahnya, kemudian bilangan-bilangannya dan tata caranya. Sekarang awal disyariatkan salat adalah salat malam. Syarat salat pertama kali yang Allah perintahkan kepada Nabi adalah salat malam, seperti yang disebutkan dalam surat Al-Muzammil. Perintah salat tersebut turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika awal Islam. Ya, sebagaimana disebutkan, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu awin qus minhu qalila. Wahai orang yang berselimut, bangunlah. Untuk apa? Untuk salat malam, kecuali sebagian kecil saja, yaitu separuhnya atau kurang sedikit dari itu. Kalau separuhnya berarti seberapa jam?
Hah? Enggak, separuh malam 6 jam. 5 jam. Sholat 5 jam. 5 jam 6 jam. Manteng gitu kan. Gitu. Emang gitu. Baru diberikan apa? Pengurangan. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu. Nah, ini sebagai nasakh, penghapus dari salat malam. Ketika turun ayat tersebut, Nabi bersama para sahabat senantiasa mengerjakan perintah Allah ini selama setahun. Setelah setahun Allah menghapus perintah dalam ayat tersebut dan menggantinya dengan perintah yang ada ayat terakhirnya, Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatun minal ladzina ma'ak. Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri salat kurang dari 2/3 malam. Oh, lumayan. Atau 1/2 malam, atau 1/3-nya. Demikian pula golongan dari orang-orang bersama kamu, dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu. Karena itu bacalah ya bacaan yang sangat mudah dari Al-Qur'an. Bacaannya kalau dulu kan panjang gitu ya, apalagi ayat-ayat surat-surat Makkiyah. Muqatil dan Ibnu Katsir mengatakan kana hadza bi Makkah qabla an tufrada shalawatul khamsu thumma nusikha dzalika bi shalawatil khams. Ayat ini turun di Mekah yang berkaitan tentang sebelum diwajibkannya salat 5 waktu, hingga akhir perintah tersebut dihapus lalu diganti dengan salat 5 waktu. Sisi pendalilannya, dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah menurunkan perintah untuk mendirikan salat malam kepada nabinya dan juga kepada para sahabat. At-Tabari rahimahullah ta'ala menjelaskan hal ini dalam tafsirnya, khayyarahullahu ta'ala dzikrahu hina fara alaihi qiyamal laili baina hadhil manazili ay dzalika sya'a fa'ala fakana Rasulullah wa ashabuhu fi ma dzukira yaqumuna laila nahwa qiyamihim fi syahri Ramadan fi ma dzukira hatta khaffafa dzalika anhum. Ya. Bagaimana salat awal Rasul ini? Allah menjadikan Nabi sebagai manusia pilihan, yaitu dengan menyebut beliau ketika mewajibkannya untuk menunaikan salat malam qiyamul lail. Disebutkan pula bahwa yang berkewajiban mendirikan salat malam adalah Rasul dan para sahabat. Mereka mendirikan salat malam itu sebagaimana mereka mendirikan salat pada bulan Ramadan, sehingga Allah menurunkan ayat yang memberikan keringanan untuk mereka. Ini salat pertama, salat Ramadan kan lumayan panjang tarawih. Adapun jarak antara ayat pertama dengan ayat yang terakhir sekitar 1 tahun, ya. Jadi Al-Muzammil itu turun, kemudian baru setelah setahun Allah menurunkan ayat terakhir, dalam inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna. Nah, ini menjadi penghapus. Ibnu Abbas mengatakan lama nazala awalul muzammil kanu yaqumuna nahwa min qiyamihim fi syahri Ramadan. Ketika turun ayat surat Al-Muzammil, mereka salat seperti salat Ramadan, salat tarawih. Hatta nazala akhiruha, sampai turun ayat yang terakhir. Fakana baina awwaliha wa akhiriha qariban minas sana. Setahun. Salat malam lin 30 poe. Setahun. Masya Allah, ya. Kemudian berikutnya sifat salat 5 waktu. Para ulama berselisih sebelum diwajibkan salat 5 waktu, maka mereka berapa kalikah kaum muslimin salat dalam sehari semalam sebelum ada salat 5 waktu. Ibnu Hajar berkata, sekelompok ulama berpendapat bahwasanya sebelum diisrokan tidak ada salat yang diwajibkan kepada kaum muslimin selain salat malam tanpa ada batasan jumlah rakaatnya. Ya. Dan Al-Harbi berpendapat bahwa sebelum di-Isra, salat diwajibkan 2 rakaat di pagi hari dan 2 rakaat di sore hari. Berarti ada 2 pendapat. Pendapat yang pertama itu salat malam saja dengan tidak ada batasan rakaat. Yang kedua pendapat dari Al-Harbi, salat pagi dan petang. Adapun diwajibkan salat 5 waktu sehari semalam, yaitu terjadi setelah di-Isra dan di-Mi'rajkan.
pada malam tersebut awalnya Allah mensyariatkan sholat sebanyak berapa? 50 kali. 50 kali dalam 24 jam, setiap setengah jam sholat orang. Ya. Jadi ya, kebayang antara maghrib ke isya saja apa? 1 jam, itu udah singkat itu. Ya. Kemudian Allah berikan apa? Keringanan. Adapun 5 waktu yang diharuskan untuk didirikan sholat, Allah Subhanahu wa taala merangkum dalam satu ayat. Merangkum dalam satu ayat. Jadi kalau ditanya, adakah waktu-waktu sholat di dalam Al-Quran? Ada di dalam ayat ini. Dalam surat Al-Isra ayat 78. Aqimis sholata liduluki syamsi. Dirikanlah sholat ketika matahari tergelincir. Berarti matahari tergelincir itu waktu apa ini? Zuhur. Nah, waktu tergelincir, mataharinya tergelincir nih. Zuhur dan asar. Ila ghasakil lail, sampai malam, sampai gelap malam. Ila ghasakil lail, berarti salat malam apa? Maghrib dan isya. Wa qur'anal fajri. Wa qur'anal fajri maksudnya adalah salat apa? Salat subuh. Salat subuh. Jadi rangkum dalam surat Al-Isra ayat 78. Kemudian berikutnya perintah salat 5 waktu dengan bilangan 2 rakaat. Bilangan rakaat pada salat yang diperintahkan ketika peristiwa Isra dan Mi'raj adalah 2 rakaat dan dilaksanakan pada 5 waktu. Yaitu pada zuhur, waktu zuhur, asar, isya, subuh, dan 3 rakaat pada salat maghrib. Kemudian ketika Rasul berhijrah ke Madinah diwajibkan menjadi 4 rakaat kecuali maghrib dan subuh. Saya ulang. Hasil dari di Isra dan di Mi'raj kan, sholat itu 5 waktu. Sholatnya 5 waktu. Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Semuanya 2 rakaat kecuali maghrib. Dan subuh. Ya kan subuh mah 2 rakaat. Kemudian hijrah ke Madinah ditambahkan. Mana yang ditambah? Asar dan Zuhur dan asar. Tetapi kalau dalam kondisi safar kembali kepada hukum asal sholat. Itu jadi semuanya dua-dua. Paham ya sini? Aisyah berkata, faradallahu sholata hina faradaha rak'ataini. Itu pertama kali diperintahkan oleh Allah sholat itu 2 rakaat fil hadar was safar, dalam kondisi diam ataupun dalam kondisi safar. Fa ukirratis sholatu safari wazida fi sholatil hadar. Kemudian ditetapkanlah dalam sholat safar itu 2 rakaat. Wazida fi sholatil hadar, dan ditambah 2 rakaat ketika dalam kondisi mukim, salat zuhur dan asar. Dalam riwayat lain Aisyah mengatakan furidatis sholatu rak'ataini tsumma hajara Nabi sallallahu alaihi wasallam fa furidat arba'an. Nah, ini lebih spesifik lagi, lebih jelas lagi. Di Makkah berarti 3 tahun. Salat itu 2 rakaat kecuali maghrib. Ketika hijrah kemudian apa? Furidat arba'an, jadi 4, zuhur 4, asar 4. Wa turikat sholatus safar alal aula. Tapi kalau dalam kondisi safar kembali kepada hukum asar. Asalnya itu 2 rakaat. Dalam riwayat Aisyah yang lain berkata furidat salatus safar wal hadar rak'ataini falamma aqama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bil Madinah zida fi salatil hadar rak'atani wa turikat salatul fajr li tiwalil qira'ah wa salatul maghrib li anha witran nahar. Ini ada tambahan lagi. Aisyah menceritakan bahwasanya sholat ketika safar dan mukim diwajibkan sebanyak 2 rakaat. Ketika Rasul berada di Madinah ditambah 2 rakaat pada sholat ketika mukim. Sedangkan sholat subuh dibiarkan seperti semula, tetap 2 rakaat. Sedangkan sholat maghrib ini tetap 3 rakaat sebagai witir di siang hari. Kemudian setelah ditetapkan sholat itu 4 rakaat, maka diberikan keringanan untuk melaksanakan 2 rakaat ketika dalam kondisi safar. Falaisa alaikum junahun an taqsuru minas shalah. Tidak ada dosa bagi kalian untuk mengqasar sholat. Kesimpulannya, sholat fardu
zuhur, asar, dan isya pertama kali diwajibkan ketika Isra berapa rakaat? 2 rakaat. Zuhur, asar, isya 2 rakaat, 2 rakaat. Lalu ketika Nabi hijrah ditambahkan 2 rakaat, 2 rakaat. Jadi 4, 4, 4. Kembali menjadi 2 rakaat kapan? Kalau safar. Safar ingat ya. Kalau lagi sakit jangan dikosor. Tapi dijama. Kosor itu ketika safar sudah itu. Ya. Kemudian berikutnya perubahan arah kiblat. Sebagaimana kita ketahui bahasanya pertama kali sholat ini diperintahkan kurang lebih berapa bulan? 18 bulan. Ya. Menghadap ke Baitul Maqdis, sehingga orang-orang kafir Quraisy, orang-orang Yahudi sama, agama Muhammad sama sama kita. Kalau sama ngapain masuk Islam kan gitu. Kiblatnya juga sama. Ya, lihat di sini. Bagaimana Nabi girohnya, bagaimana Nabi cemburu terhadap agamanya, sehingga Rasul ketika sholat itu menghadap ke langit. Ingin apa? Ingin dapat solusi. Ini prinsip, jangan sampai apa? Jangan sampai sama, diolok-olokin. Ya. Dan Masya Allah, perpindahan arah kiblat ini ujian juga. Yang beriman semakin mantap keimanannya. Orang-orang kafir Quraisy, si Muhammad mah main-main sholat cenah kadinya, enak kadieu kan gitu. Ya enggak? Jadi ini sebagai apa? Ujian. Wa kana Rasulullah SAW yuhibbu an yuwajjaha ilal Ka'bah. Rasulullah senang kalau menghadap ni Ka'bah. Ya. Allah sebutkan masalah ini, ya, sebagian mengatakan 18, ada yang mengatakan 16 bulan, ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Sungguh kami sering melihat mukamu, ya, mengadah ke langit. Falan waliyannaka qiblatan tardaha, maka sungguh kami akan memalingkan kamu ke arah kiblat yang kamu sukai. Jadi kalau Rasul pun senang, ya tidak serta-merta langsung, ada izin dulu dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kita nih ibadah jangan sesenang-senang hati kita. Ada aturannya. Ibnu Abbas mengatakan karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa huwa bi Makkah nahwa Baitul Maqdis wal Ka'batu baina yadayhi wa ba'da ma hajar ila Madinah 16 syahran thumma surifa ila al-Ka'bah. Ini semakin penjelasan dari Ibnu Abbas bahwa Rasulullah SAW itu awalnya menghadap ke Baitul Maqdis. Dan perintahnya untuk ayat ini fawali wajhaka syatral Masjidil Haram itu di salat asar. Jadi dalam salat 2 rakaat pertama itu langsung geser tuh jemaah. Jadi salat as-shalah katanya sampai Baitul yang memberitakan langsung apa? Rasul geser. Dari sana mungkin ini. Makanya di sana ada masjid Qiblatain. Ada masjid apa? Qiblatain. Di mana itu? Makkah apa Madinah? Di Makkah apa Madinah? Di Madinah. Iya. Kuba dengan Qiblatain beda. Salat yang pertama yang Rasul kerjakan menghadap Ka'bah. Telah datang riwayat-riwayat yang menunjukkan bahwa tatkala turun ayat tentang perubahan kiblat, maka terjadi perubahan kiblat di masjid-masjid yang ada tatkala itu di kota Madinah. Di antara Masjid Nabawi, Masjid Kuba, Masjid Bani Salimah. Ya. Menurut Ibnu Hajar, pertama kali yang mengalami perubahan kiblat adalah Masjid Bani Salimah. Ya, yaitu ketika Nabi sedang salat zuhur di situ. Jadi perubahan kiblat terjadi di tengah-tengah Nabi sedang melaksanakan sholat zuhur. Setelah itu Nabi sholat asar di Masjid Nabawi, maka langsung menghadap Ka'bah sejak awal. Di Masjid Bani Salimah ini terjadi peristiwa tersebut, sehingga orang-orang Yahudi, orang-orang itu pada berkomentar. Baik, itu saja teman-teman yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sejarah tentang salatnya para nabi,
kemudian juga tentang sholatnya, bilangannya, jumlahnya, sampai pada Nabi Muhammad bagaimana awal dari perjalanan sholat, yaitu sholat malam. Ada yang mengatakan sholat pagi dan petang. Adapun sholat malam lebih jelas, dalilnya itu dengan surat Al-Muzzammil selama setahun penuh melaksanakan sholat. Kemudian sholat malam itu dihapus dengan di Isra dan dimirajkannya Rasul, dan selama fase Makkah sholat itu 2 rakaat kecuali sholat maghrib 3 rakaat. Sampainya ke Madinah kemudian uzida, ditambahkan oleh Rasul jadi 2 rakaat kecuali sholat subuh. Maka itu akan kembali seperti semula ketika dalam kondisi sholat safar. Insyaallah pekan depan kita akan membahas keutamaan sholat ya di kajian berikutnya. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.